Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan manusia. Bab 5. Nah, pencernaan makanan pada manusia sendiri ini melalui 2 tahap, yaitu pencernaan secara mekanis juga pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan mekanis sendiri merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, pada pencernaan mekanis ini kita sudah ketahui bahwa molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil ini kita proses secara mekanis di dalam gigi. Sedangkan kimiawi setelah sudah dilumatkan di gigi, maka ada proses kimiawi yang akan dibantu dengan bantuan enzim sehingga makanan tersebut akan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini adalah bantuan rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini ada berbagai bentuk struktur, yaitu ada lidah, ada kelenjar ludah, juga ada gigi. Pertama, lidah. Lidah sendiri itu tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Kita sudah ketahui bahwa otot lurik itu otot yang bekerja secara sadar. Nah, pada lidah sendiri terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap. Dari papila-papila tersebut, kalian bisa merasakan yang namanya asam, asin, juga pahit. Nah, gerakan lidah sendiri ini berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dengan mendorongnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Yang nantinya lidah-lidah tersebut akan melumatkan makanan secara halus, membantu ya. Dan juga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah di sini dihasilkan oleh 3 pasang, yaitu ada yang disebut grandula parotis. Nah, dia itu menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang berguna apa? Mengubah amilum menjadi glukosa. Sedangkan di rahang bawah itu terdapat yang namanya granula submaxillaris dan juga granula sublingualis. Nah, kita sudah ketahui pencernaan secara mekanis dibantu oleh bantuan gigi. Gigi pada manusia ini tumbuh mulai dari usia 6 bulan dan usia 6 tahun. Nah, biasanya gigi susu ini berjumlah 20 sejak usia 6 sampai 14 tahun. Gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi tetap permanen setelah umur 14 tahun. Nah, di sini ada beberapa rumus gigi, ada gigi seri, gigi geraham depan, gigi taring, dan gigi geraham belakang. Sedangkan gigi susu belum mempunyai yang namanya gigi geraham belakang. Sedangkan yang sudah dewasa atau gigi permanen sudah memiliki gigi geraham. Lanjut ke esofagus. Esofagus atau disebut dengan kerongkongan ini merupakan kerongkongan berupa tabung otot yang panjang. Nah, panjangnya ini sekitar 25 cm memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Sehingga kita
bisa menelannya secara sadar, tapi ketika sudah masuk ke dalam esofagus, maka kita sudah tidak tahu pergerakan makanan tersebut. Makanya disebut dengan otot polos. Dalam kerongkongan terjadi gerak yang disebut dengan peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Itu namanya gerak peristaltik. Jadi makanan yang sudah dilumatkan di gigi terus kita telan, nah dia itu menjadi gerak peristaltik. Jadi makanannya akan bergerak sendiri nanti ke lambung. Selanjutnya ada lambung atau kita sebut dengan sphincter kardial atau lubang lambung. Selalu dalam keadaan tertutup. Nah, akan tetapi secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Nah, lambung ini berupa katup besar yang terdiri dari bagian-bagian. Ada kardia, fundus, pilorus. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti apa nih. Nah, kardia ini terletak di sebelah atas dekat jantung. Yang ini ya. Terus ada fundus, mana fundus? Yang ini di atas, terletak di bagian tengah. Kalau pilorus bagian dekat usus pilorus. Yang di sini bagian dekat usus. Di dalam lambung ada yang namanya kelenjar getah lambung yang terdiri dari asam lambung atau yang disebut dengan HCl. Nah, enzim-enzim tersebut adalah HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan pepsin sendiri fungsinya untuk memecah protein menjadi protase. Nah, dalam lambung juga terdapat pula enzim renin yang menggumpalkan kasein susu. Ada moksa lendir pada lambung berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Lambung akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Nah, setelah kira-kira misalkan 3 jam, makanan tersebut menjadi berbentuk bubur atau kim. Nah, kim sendiri akan bergerak menuju bagian pilorus. Akibatnya, gerakan peristaltik dan keluar dari lambung menuju usus halus. Nah, dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gerakan peristaltik secara kimiawi oleh asam lambung atau enzimnya itu ada enzim pepsin dan enzim renin. Nah, setelah sudah lumat di lambung, maka dia akan dialirkan nanti ke usus. Usus apa? Yaitu usus halus. Nah, dalam usus halus, pencernaan lemak dan protein dituntaskan. Nah, hasilnya dari pencernaan diabsorpsi oleh villi jonjot halus. Biasanya usus halus itu panjangnya sekitar ada 6,8 meter, panjang sekali ya. Jadi usus duodenumnya 12, panjangnya sekitar 25, jejunumnya 2,5, ileumnya 3,5. Pada dinding usus halus terdapat villi dan makrofili yang berfungsi untuk apa? Untuk memperluas permukaan jangkauan absorpsi. Yang ini ya villi. Lanjut kita masih ke usus halus. Nah, dalam usus halus juga ada namanya enzim. Ada 3 enzim. Ada sakrase mencerna sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Maltase mencerna menjadi maltosa menjadi glukosa. Laktase laktosa jadi glukosa. Erepsinogen mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, di sini kim yang berasal dari lambung, jadi makanan yang berasal dari lambung ini karena sudah mengandung HCl, ini akan merangsang usus 12 jari untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon kolesitokinin dan sekretin. Dan hormon tersebut akan merangsang namanya kelenjar empedu. Sedangkan kerjasama antar kedua hormon tersebut merangsang pankreas menular sekretnya yang nantinya akan bersambung jadi menularkan pankreas, merangsang enzim pankreas.
Nah, kalau secara kimiawinya, usus halusnya, asam lemak dan gliserol ini diserap oleh usus halus dan dibawa oleh menuju darah ke hati. Kalau asam lemak bereaksi dengan garam karbonat dan bikarbonat. Sabun bersama gliserol diserap ke dalam villi. Nah, di dalam villi, asam lemak melepaskan diri dari garam karbonat. Kemudian gliserin membentuk lemak kembali dan masuk ke tengah villi. Nah, itu ya beberapa hasil dari pencernaan kimiawi. Di dalam pankreas, hormon yang tadinya makanan yang sudah diserap empedu dan lain-lain. Nah, hormon tersebut ada mensekretin kolesitokin merangsang bagian eksokrin pankreas agar apa? Mengekskresikan air, ion, enzim, dan proenzim. Nah, ion tersebut mengandung bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan kim sehingga enzim-enzim pankreas ini dapat bekerja. Enzim-enzim tersebut ada lipase, amilon, dan tripsinogen. Kalau lipase untuk memecah lemak, amilon mencerna amilon menjadi maltosa, tripsinogen kemudian diubah menjadi tripsin. Nah, fungsinya mengubah protein dan peptida menjadi peptida serta asam lemak dan gliserol. Ya, ini adalah usus besar. Fungsi utamanya adalah menyerap air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu manusia untuk menghasilkan apa? Vitamin K dan biotin. Nah, vitamin K dan biotin ini diserap masuk tubuh melalui dinding kolon. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, misalnya dimulai dari sektum. Yang di sini ya, ini kan dari usus halus, dari sini dari sekum. Terus kolon naik disebut dengan kolon ascenden yang sini. Nanti makanan masuk ke sini, sisa makanannya. Sedangkan kolon menurun descenden. Nah, nanti kita ke kolom menurun descenden yang akan nantinya berakhir di rektum di sini. Nanti di sini akan mengeluarkan yang namanya feses. Nah, ini adalah rangkuman dari saluran sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada rongga mulut yang terdiri dari pencernaan mekanis dan kimiawi. Ada esofagus yang nantinya akan membantu pergerakan makanan yang disebut dengan gerak peristaltik. Yang lambung akan melumatkan makanan, akan menghasilkan makanan yang sudah lumat seperti bubur kim. Terus usus halus, nah usus halus akan menyerap sari makanan dengan bantuan enzim. Usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, rektum ini nanti akan dikeluarkan dari rektum menuju defekasi yaitu anus. Nah, dari anus ini akan mengeluarkan yang namanya feses ya. Nah, habis itu selesailah proses yang namanya saluran pencernaan pada manusia. Itulah beberapa pencernaan pada manusia. Nanti saya akan menjelaskan pencernaan pada ruminansia. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.